Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, Mner. Pagi, Mner. Bener. Baiklah, kuliah hari ini akan langsung kita mulai. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai fungsi praktis bahasa dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, fungsi praktis bahasa. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, kira-kira bahasa, ya, hakikatnya ya, kita belum berbicara bahasa tertentu ya, kita berbicara hakikat bahasa dulu saat ini ya. Kira-kira selain sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa difungsikan sebagai apa? Identitas, bener. Sebutkan nama dulu, kemudian langsung menyebutkan jawabannya. Boleh? Silakan. Jawabannya lagi, Mner. Ya. Bahasa sebagai lambang negara. Ya, sebagai lambang negara. Kemudian ada lagi? Ada bener. Ada siapa? Saya, Mner. Saya. Ya, Karunia. Coba. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Karunia Lenda Bella. Bahasa Indonesia itu bisa digunakan sebagai alat berekspresi di mana kita mengungkapkan setiap isi perasaan kita. Terima kasih Karunia. Oke, sekarang kita Agnes. Ya, siapa? Agnes Marcella. Oke, Agnes, silakan. Menurut saya, sebagai bahasa Indonesia sebagai komunikasi juga sebagai alat pemersatu bangsa. Terima kasih. Ya, jawaban Anda semua benar ya. Tetapi saya ingin mengerucutkan sebenarnya pertanyaan pada fungsi bahasa saja. Kita belum berbicara mengenai bahasa Indonesia ya. Memang hari ini kita akan berbicara tentang fungsi praktis bahasa dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi sebelum ke bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, saya ingin meluruskan dulu. Saya ingin membuka cakrawala pengetahuan kita bersama mengenai bahasa, ya, bahasa dulu. Terlepas apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa daerah dan lain-lain, ya. Nah, bahasa difungsikan sebagai alat untuk berkomunikasi, ya, atau setidaknya itu yang diketahui oleh orang banyak, ya. Banyak orang menganggap bahwa bahasa hanya difungsikan sebagai alat untuk berkomunikasi, ya. Tetapi nyatanya tidak, ya. Ada banyak fungsi, ya, yang kita gunakan ya, tanpa kita sadari, ya, dilakukan melalui bahasa, ya. Kalau kita berbicara mengenai bahasa sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa sebagai alat untuk menghubungkan antar budaya, nah itu kita akan berbicara di dalam bahasa Indonesia, ya. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia ada dua ya. Pertama berkedudukan sebagai bahasa negara dan yang kedua berkedudukan sebagai bahasa nasional. Nah di dalam situ terdapat fungsinya masing-masing. Di dalamnya salah satu adalah sebagai alat pemersatu bangsa, ya. Tetapi untuk saat ini kita akan berbicara khusus mengenai bahasa itu dulu sendiri, ya. Terlepas dari bahasa apa itu, ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa bahasa umumnya dianggap hanya sebagai alat untuk berkomunikasi. Tidak salah, ya. Tidak salah karena mungkin sebagai alat komunikasi itu adalah fungsi praktis yang paling terasa, ya, yang paling bisa kita lihat, yang paling dapat dicerna oleh panca indera, ya kan? Karena ketika kita berbahasa, kita menggunakan panca indera kita selain alat untuk berbicara, alat untuk mendengar, ya. Ketika kita mendengar ada bunyi-bunyi atau satuan-satuan tertentu yang bermakna, ya, kita menyebut itu bahasa. Sehingga tidak salah kalau ketika saya bertanya atau siapapun bertanya, sebenarnya fungsi bahasa itu apa? Ya, tidak salah ketika ada orang bilang fungsi bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi, ya. Sehingga tadi saya mengubah formulasi pertanyaannya, ya. Selain
sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa digunakan sebagai apa? Ya, oke. Sebentar saya siapkan dulu slide. Bisa terlihat nggak share screen-nya? Bisa, benar. Ada Ya. Ya, fungsi praktis bahasa. Ya, kalau bisa Anda baca, di sini saya menganalogikan bahasa itu seperti darah pada raga anak Adam. Ya, bagai darah dalam raga anak Adam, begitu juga peran bahasa dalam memanusiakan manusia. Ya, setidaknya mungkin ini adalah satu tesis statement yang saya simpulkan sendiri ketika saya mempelajari mengenai bahasa. Ya, saya menganalogikannya ini dengan darah yang terdapat pada tubuh manusia. Ya, ketika manusia tidak memiliki darah, atau katakanlah mungkin dia sedang sekarat, kecelakaan mungkin, ya, kemudian dia kehilangan banyak darah, dia pasti membutuhkan pasokan darah, ya, dia pasti membutuhkan transfusi darah untuk kelangsungan hidup, ya. Jadi betapa pentingnya darah dalam kehidupan manusia itu, tanpa darah manusia bisa saja mati, ya. Nah, saya menganalogikan bahasa dengan darah, ya, karena menurut saya peran bahasa dalam kehidupan manusia, ya, itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Tanpa bahasa, manusia masih mungkin bisa hidup, dia mungkin dapat bernafas, dia masih mungkin bisa melihat, ya, dapat mendengar, tetapi value-nya sebagai manusia mungkin akan berkurang, ya. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Nah, bahasa sebelum digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Ya, faktor pendorongnya adalah keinginan untuk membebaskan diri dari semua tekanan emosi. Ya, emosi ini ada emosi positif dan ada emosi yang negatif. Ya, marah, sedih, senang, bahagia, sedang berbunga-bunga, dan lain-lain. Ya, jadi perasaan bahagia itu juga termasuk salah satu jenis dari emosi. Ya, bukan hanya marah. Ya, jadi jangan sampai kita mengerucutkan medan makna emosi. Kadang-kadang ketika ada orang yang sedang marah, spontan orang-orang di sekitar bilang, jangan emosi, jangan emosi. Seolah-olah emosi ini hanya diperuntukkan untuk sesuatu atau seseorang yang sedang marah. Ya, sehingga makna emosi ini dia cenderung lebih ke negatif, ya, yakni ke perasaan marah, ya. Tetapi perasaan sedih, senang, bahagia itu juga termasuk dalam salah satu jenis emosi. Ya, bahasa difungsikan sebagai alat untuk mengekspresikan emosi kita, ya, untuk melepaskan emosi kita. Apakah kita sedang marah, sedang sedih, senang, dan lain-lain, itu akan kita ungkapkan melalui bahasa. Ya, itu akan kita ungkapkan melalui bahasa. Misalnya, ketika mungkin Anda sedang jatuh cinta, atau Anda sedang berbunga-bunga mungkin, Anda akan masuk ke kamar, kemudian Anda akan buka catatan harian Anda mungkin, bisa saja. Anda buka diary Anda, kemudian Anda menulis apa saja yang terjadi hari ini. Ya, Anda bertemu dengan seseorang yang Anda sukai mungkin, Anda bercakap-cakap dengan dia mungkin, itu menjadi satu experience atau pengalaman yang mungkin tidak terlupakan bagi Anda, sehingga Anda catat itu di buku harian, dan itu bersifat personal, bersifat sangat rahasia, tentu Anda tidak akan mengomunikasikan itu kepada siapapun. Ya, Anda hanya meluapkan emosi Anda ke dalam catatan harian Anda. Atau mungkin Anda sedang marah, ya, Anda marah, Anda putus dengan pacar, kemudian Anda masuk ke kamar, Anda mengunci pintu Anda mulai mengumpat, mulai memaki, dan di sana tidak ada satu orang pun, ya. Jadi di situ bahasa difungsikan sebagai alat untuk mengekspresikan diri, karena tidak ada intensi atau tujuan atau agenda dari Anda, ya, untuk mengomunikasikan itu kepada seseorang, untuk menarik perhatian seseorang, ya, atau memancing agar
seseorang atau siapapun dapat merespons apa yang Anda rasakan. Ya, itu hanya terjadi di dalam diri kita sendiri. Ya, kita hanya ingin berusaha mengeluarkan gejolak yang ada di dalam diri kita, ya, kegalauan yang ada di diri kita, tanpa berniat untuk memancing respon orang lain. Ya, ini hanya terjadi di dalam diri kita sendiri. Hanya ada bahasa dan saya, hanya ada bahasa dan Anda. Ya, itulah yang terjadi ketika kita memfungsikan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Ya, nanti ketika bahasa itu Anda berusaha untuk mengungkapkan sesuatu kepada seseorang, ya, kepada komunikan Anda, kepada pembaca Anda, kalau Anda seorang penulis, itu baru kita melangkah pada step yang selanjutnya. Bahasa difungsikan sebagai alat untuk berkomunikasi. Manusia memiliki dua cara untuk berkomunikasi. Pertama secara verbal, dan yang kedua secara non-verbal. Ya, kita tidak akan berbicara mengenai alat komunikasi non-verbal. Karena berkomunikasi secara non-verbal itu berkomunikasi menggunakan instrumen yang lain selain bahasa. Ya, misalnya kode-kode tertentu ketika Anda mungkin sedang menyetir, ya, kemudian Anda melihat lampu merah, ya, Anda akan berhenti. Ketika Anda melihat yang menyala itu lampu hijau, Anda akan mulai berjalan. Nah, ini adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal, ya, yang tidak menggunakan bahasa. Tetapi komunikasi verbal, ya, kita menggunakan bahasa. Kalau mungkin Anda sering nonton gosip misalnya, ya, di situ kadang-kadang ada yang namanya misalnya kalau ada percecokan, ya, biasanya kan itu banyak ya kalau artis-artis berantem di media sosial. Kadang-kadang ada yang suka melaporkan ke polisi, ya kan, dengan tuduhan pencemaran nama baik atau kekerasan verbal, ya. Nah, kekerasan verbal ini apa? Kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa, memaki, mengumpat, ya. Anda menghina seseorang, itu adalah kekerasan verbal, ya. Jadi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi mengenal juga yang namanya kekerasan verbal. Nah, komunikasi, ya, dia melibatkan tiga aspek, ya. Ada 3 aspek yang dilibatkan dalam komunikasi, ya. Pertama komunikator, kemudian komunikan, dan yang menengahinya adalah pesan. Komunikator, pesan, dan komunikan, ya, adalah aspek yang dilibatkan dalam komunikasi ketika komunikasi itu berjalan secara lisan, ya. Seperti saat ini, ya. Saya sedang bercerita, Anda mendengar, artinya saya berperan sebagai komunikator. Komunikannya adalah Anda yang mendengar. Begitu juga ketika saya memberikan umpan balik, kemudian Anda mungkin bertanya atau memberikan tanggapan, Anda akan berperan sebagai komunikator dan saya akan berperan sebagai komunikan atau partner Anda. Ya, jadi mungkin istilah teknisnya pembicara dan pendengar, ya, komunikator dan komunikan, ditengahi oleh pesan atau informasi. Informasi ini adalah bahasa, ya. Nah, kalau kita berkomunikasi secara tertulis, tentu kita tidak lagi berbicara mengenai komunikator dan komunikan, tetapi berbicara mengenai penulis dan pembaca. Ya, dan aspek yang menengahi itu adalah pesan, ya, bahasa di dalam situ, ya, bahasa tertulis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menimbulkan apa ini? Kerja sama, ya. Tujuan komunikasi kan selalu seperti itu, ya. Kita ingin mendapatkan kerjasama, ya, dengan orang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi bahasa yang berikutnya, yaitu sebagai alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial, ya, atau sebagai instrumen yang dapat memungkinkan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya. Nah, kira-kira
Di antara Anda saat ini, kira-kira ada nggak yang bisa menggamblangkan statement ini? Yang bisa menjelaskan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada yang bisa? Saya. Ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Alvino Liutang. Jadi menurut saya alat berintegrasi dan beradaptasi sosial itu misalnya ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda asal tempat dengan kita. Tidak mungkin kita berbicara bahasa kita sendiri, tentunya pastinya kita menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya saya orang Manado dan saya bertemu dengan orang Toraja. Saya tidak mungkin menggunakan bahasa saya Manado, tentunya mereka tidak akan mengerti. Jadi untuk memudahkan komunikasi, saya perlu harus berbicara, yaitu bahasa Indonesia. Itu saja, Mer. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Ya, jadi seperti itu ya. Bahasa digunakan sebagai alat untuk penyesuaian diri. Kalau tadi, siapa namanya tadi? Saya lupa. Ya? Anmut dulu. Alvino, Mer. Alvino, oke. Kalau tadi Alvino malah sudah lebih spesifik ke bahasa Indonesia ya, sebagai lingua franca atau bahasa yang mempersatukan antara suku bangsa atau dengan orang-orang yang memiliki bahasa yang berbeda dengan kita ya. Lingua franca itu kalau di Indonesia, lingua francanya adalah bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia yang menghubungkan orang-orang yang memiliki bahasa-bahasa yang berbeda ya. Kalau misalnya dalam skop atau skala dunia, lingua francanya adalah bahasa Inggris, ya. Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak diketahui. Ya, tidak mungkin kalau kita bertemu dengan orang Jepang, kita berbicara dengan bahasa Indonesia, pasti dengan bahasa Inggris. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh atau analogi yang skalanya lebih kecil, ya. Bahasa difungsikan sebagai alat untuk berintegrasi dan beradaptasi. Ya, kalau kita berbicara integrasi, kita berbicara tentang penyatuan, ya. Kalau berbicara tentang adaptasi berarti penyesuaian, ya. Jadi ada proses di situ. Kita menyesuaikan agar dapat menyatu dengan sebuah lingkungan, ya. Ketika kita ingin bergabung dengan satu komunitas, kita harus menjadi sama dengan komunitas itu, ya kan? Kalau kita ingin gabung di satu komunitas, kemudian kita tidak memiliki value yang sama dengan komunitas itu, tentu kita akan ditolak. Ya, dalam masyarakat seperti itu. Ya, manusia memiliki ketergantungan dengan manusia yang lain. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, nah dalam masyarakat, dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat, kita memiliki tatanan-tatanan sosial. Ya, atau strata sosial, ya. Ada masyarakat kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, atau itu kalau secara vertikal ya. Kemudian secara horizontal ada, misalnya ada komunitas motor, ada komunitas mobil, ada komunitas pencinta anjing, ya, ada komunitas pecinta alam, apalagi ada banyak. Atau ada orang-orang yang tergabung dalam komunitas profesi, misalnya pengacara, banyak ya, ada banyak sekali komunitas yang di masyarakat ya. Nah, ketika mungkin Anda ingin masuk di salah satu komunitas, ya, tentu Anda harus memiliki value yang sama dengan komunitas tersebut. Nah, salah satu value yang harus sama itu adalah bahasa. Contoh misalnya, kalau Anda lihat di Manado misalnya, kalau Anda orang Manado, di TKB banyak atau banyak transpuan, ya, banyak transgender. Anda bisa melihat, Anda bisa mengidentifikasi cara mereka berkomunikasi? Bisa nggak? Cara mereka berbahasa itu seperti apa? Bisa, Mer. Bisa. Karena dilihat dari cara berceritanya. Cara berceritanya seperti apa? Alvino bisa boleh contohkan? Coba. Ya seperti yang kita tahu bersama lah. Bagaimana? Saya tidak tahu. Teman-teman yang lain tidak tahu mungkin juga. Misalnya
dia itu pria tapi berbicara seperti dialeknya seperti perempuan itu, atau bahkan melebihi dari perempuan, itu saja. Oke, malu-malu ya. Oke, tentu berbeda ya, dan kita tahu bersama misalnya kalau Anda ke PKB ya, kalau Anda orang Manado, kalau sekarang sih sudah mulai berkurang ya, kalau dulu banyak sekali. Atau di Jalan Serapung, Anda bisa melihat ada satu fenomena dari sebuah komunitas transpuan, transgender, atau laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan atau yang bertingkah seperti perempuan. Cara berbicara mereka itu sangat khas. Hey Chin, dari mana Chin? Nah, biasanya kan begitu. Say. Nah, jadi cara berbicara mereka ditarik-tarik seperti itu, menggunakan istilah-istilah yang tidak biasa, yang tidak baku. Aduh, lambreta, nah ya kan, lapangan. Nah, itu adalah ciri khusus dari sebuah komunitas. Ya. Sehingga ini amit-amit ya, kalau ada di antara kalian yang tertarik untuk bergabung di komunitas itu, pasti Anda harus melakukan adaptasi, ya, harus melakukan penyesuaian agar dapat melebur, dapat menyatu, ya, dengan komunitas itu. Nah, contoh lain, dalam skala yang lebih kecil, ketika mungkin Anda sedang berkomunikasi dengan orang tua Anda, ya. Nah, kalau kita lihat di YouTube kan ini sekarang lagi ramai ya, iPhone 12 siap meluncur bulan ini, bulan September, ya kan? Nah, biasanya anak-anak itu mulai mau babuju ya, kalau orang Manado bilang mulai babuju ya, mulai merayu orang tuanya ya. Mungkin kalau dalam bahasa Manado, "Ma" atau "Pak, semoga luar tele iPhone 12 tele." Nah, ya kan biasanya kalau orang air Madidi begitu, tele. Beli akan kuat, DP kamera bagus, DP chipset lebih bagus lagi dari iPhone 11. Nanti no Pak, kalau Papa mau pergi kerja, sebelum Papa pergi kerja, bikinkan kopi. Atau nanti kita cuci Papa pakai baju. Nah, itu adalah cara berkomunikasi yang menunjukkan relasi antara seorang anak dan seorang ayah. Betul ya? Betul ya? Oke. Nah, kira-kira apakah cara berkomunikasi ini berlaku ketika relasi yang terbangun adalah relasi antara mahasiswa dan dosen? Kira-kira bisa enggak? Kalau Anda berkomunikasi seperti itu dengan dosen pembimbing akademik Anda. Bisa enggak? Tidak ya? Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena situasinya berbeda, orangnya berbeda. Konteksnya berbeda. Tentu Anda mungkin akan menggunakan, bukan mungkin, sudah jelas. Ya, jelas Anda akan menggunakan bahasa yang lebih baku, yang lebih formal. Ya. Ketika mungkin Anda bertanya di kelas, permisi Ner, permisi Pak, ya, terkait dengan materi yang baru saja Anda sampaikan, sejujurnya saya belum mengerti pada masalah ini. Bisakah Bapak menjelaskan kembali? Nah, pasti seperti itu. Ya. Nah, di sini bahasa yang akan kita gunakan ternyata diikat oleh situasi, formal atau tidak formal. Kepada siapa Anda berbicara, di mana Anda berbicara, dan untuk apa Anda berbicara, akan ikut menentukan bahasa apa yang digunakan. Bahkan, orang yang sama, ketika berada di situasi yang berbeda, itu pasti akan ikut menentukan bahasa apa yang digunakan. Seperti yang saya contohkan tadi. Relasi antara ayah dan anak, ya, menggunakan bahasa yang manja di rumah. Kalau seandainya ini misalkan, kalau seandainya ayahnya juga kebetulan adalah seorang dosen, dan si anak ini kebetulan juga adalah seorang mahasiswa yang kuliah di tempat
ayahnya mengajar. Ketika berada di kelas, kebetulan ayahnya sedang mengajar di kelas, relasi yang terbangun di situ bukan lagi relasi antara ayah dan anak, tetapi relasi antara pengajar dan pembelajar, dosen dan mahasiswa. Ya, si anak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada saat itu. Dia bukan lagi anak di situ, melainkan dia merupakan salah satu mahasiswa yang berada di kelas itu. Sehingga kalau si anak itu berkomunikasi layaknya kepada ayahnya waktu di rumah, ya, mungkin si anak ini akan mendapatkan hukuman sosial, ya, hukuman sosial dari teman-temannya, ya, yang dia akan didapatkan secara tidak langsung. Pasti temannya akan mulai bergunjingkan, mentang-mentang DP Papa bercerita begitu, ya kan? Kan tidak mungkin ya, dia bilang, Pak, coba jelaskan ulang dong Pak, kita belum mengerti ini, dan kita petamang di sebelah ini belum mengerti. Nggak mungkin kan? Ya, karena situasi yang mengikat, padahal orang yang sama. Jadi sekali lagi, bahasa itu ditentukan oleh siapa Anda berbicara, di mana Anda berbicara, dan kapan Anda berbicara. Ya, itu namanya konteks. Ya, kalau ada orang yang bilang, kalau bercerita, perhatikan kok itu konteks. Nah, konteks itu terbagi atas tempat, waktu, dan lawan bicara. Ya. Nah, selanjutnya, sampai di sini bisa ditangkap ya. Selanjutnya, ada bahasa yang difungsikan sebagai alat kontrol sosial. Sebelum saya lanjut, ada nggak yang bisa menggamblangkan, ya, yang memberikan pendapat mengenai ini, ya, bahasa sebagai alat kontrol sosial? Udah? Coba Karunia bisa diulang? Jadi alat kontrol sosial itu merupakan cara kita berintegrasi dengan masyarakat, di mana karena sekarang banyak yang berintegrasi dengan masyarakat yang berbicara berupa makian. Jadi cara kita untuk mengontrol cara berbicara kita kepada masyarakat ketika kita berintegrasi dengan masyarakat. Ya, dengan artian kita berusaha mencegah supaya tutur kata kita itu tidak menyakiti orang lain ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Siapa? Mana ini? Heliner. Heli. Coba ya. Heli, kameranya diaktifkan Heli. Hah? Sudah. Hah? Sudah, Mer. Oh iya. Ya, baiklah. Bahasa itu digunakan sebagai alat kontrol sosial ya, karena bahasa digunakan sebagai usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan semua kegiatan sosial yang akan berjalan dengan baik karena dapat disatukan dengan menggunakan bahasa. Jadi bahasa itu berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oke, terima kasih Heli. Alvino raise hand kan? Di unmute dulu Alvino. Unmute dulu. Bisa dikatakan sebagai kontrol sosial, yaitu sebagai tujuannya untuk mencegah bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, dan tujuannya juga untuk mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Saja, Mbak. Oke. Jadi bahasa digunakan sebagai alat kontrol sosial itu terbagi atas dua bagian sebenarnya ya. Sebagai tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif itu dilakukan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya masalah-masalah atau penyimpangan sosial seperti yang dikatakan oleh Alvino tadi ya, untuk mencegah terjadi penyimpangan sosial. Sementara ya sebagai tindakan represif ya, tindakan represif adalah tindakan yang berusaha untuk mengembalikan kepada
keadaan semula, ya, sebelum terjadi penyimpangan, ya, penyimpangan sosial. Jadi bentuknya seperti apa? Ya, misalnya kalau Anda masih kecil atau mungkin masih sampai sekarang, Anda pasti sering mendengarkan ungkapan-ungkapan preventif. Kalau sebelum Anda keluar rumah, mungkin orang tua Anda akan bilang, hati-hati, ya, lihat-lihat jalan, ya. Kalau mau menyeberang, lihat kiri kanan dulu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk preventif, ya. Atau mungkin kalau Anda konteks saat ini kan Anda sudah dewasa, kalau Anda mungkin mau keluar dengan teman-teman Anda, pasti orang tua akan menasihati kan? Ya, kalau berteman yang baik, cari teman, usahakan cari teman yang dapat memberikan pengaruh yang positif. Jangan berteman dengan yang suka mabuk-mabuk. Nah, itu adalah usaha-usaha preventif atau bentuk-bentuk bahasa yang sifatnya preventif, ya, sebagai alat kontrol sosial. Supaya tidak terjadi masalah-masalah, ya kan? Tidak terjadi yang namanya pergaulan bebas, hamil di luar nikah mungkin, ya kan? Mabuk-mabukan, ini kan masalah-masalah sosial semua. Nah, nanti ketika mungkin sudah terjadi, terlanjur terjadi masalah sosial, kira-kira mungkin, ya ini cuma contoh, kalau salah satu di antara Anda kedapatan, ya, ini amit-amit ya, kedapatan mungkin merokok, kira-kira kalau yang memergoki itu ayah Anda, apa yang akan disebutkan oleh ayah Anda? Kira-kira. Pasti adalah ungkapan-ungkapan yang keras, ya. Ya. Ada sebagian orang tua pasti akan menyertainya dengan makian, ada mungkin yang menyertainya dengan umpatan. Tetapi pasti akan diselingi dengan bahasa-bahasa yang, ungkapan-ungkapan bahasa yang represif, ya. Nah, anak kok kalau orang Manado ya misalnya ya. Nah, anak kok papa kan bilang, ini boleh bergaul dengan dia. Mulai sekarang stop. Coba lihat sekarang ada kelakuan. So, nggak bagus. Dulu kan nggak begini. Ya kan? Mesti berubah. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan represif atau yang berusaha supaya keadaan yang buruk saat ini dapat dikembalikan seperti sedia kala. Ya, itu adalah fungsi bahasa dalam bentuk kontrol sosial, ya. Ada preventif, ada represif. Kemudian yang terakhir ada fungsi bahasa sebagai alat untuk apa kira-kira? Yang terakhir? Nah, yang terakhir ini adalah fungsi bahasa sebagai alat untuk berpikir. Nah, kenapa sebagai alat untuk berpikir? Kira-kira ada enggak yang bisa menjelaskan fungsi bahasa yang digunakan sebagai alat untuk berpikir? Yo, bintang 1. Saya benar. Oke, Alvino. Alvino terus ini. Jadi bahasa digunakan sebagai alat berpikir, tentunya seperti yang kita ketahui ya, sebelum berbicara tentunya kita harus berpikir apa yang kita ingin sampaikan, ingin katakan, agar orang lain juga tidak mungkin merasa tersinggung dengan perkataan kita. Kemudian juga dengan alat berpikir ini untuk menjadwalkan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Itu saja. Menjadwalkan ya. Ya kita kan sudah pasti sebelum berbicara akan berpikir. Itu hal yang mutlak. Ya, mutlak akan berpikir. Tetapi yang ingin saya gali adalah kenapa bahasa digunakan sebagai alat berpikir? Seperti apa sih prosesnya? Kira-kira, Alvino? Oke, memang agak sulit ya, agak sulit untuk menjelaskan bahasa yang difungsikan sebagai alat berpikir. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah fungsi ini adalah fungsi yang paling krusial, fungsi yang paling hakiki, fungsi yang paling signifikan, fungsi yang paling penting, bahkan lebih penting dari fungsi komunikasi. Ya, alat untuk berpikir. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berpikir. Ya, kenapa? Saya mau memberikan sebuah analogi ya, supaya untuk memperjelas prosesnya ini.
Mobil itu adalah alat untuk apa? Mobil. Alat transportasi ya. Misalnya mobil sebagai alat transportasi ya. Dia tugasnya mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus merasakan hujan, tanpa harus merasakan panas karena kita terlindung di dalamnya. Ya kan? Tetapi mobil bisa jalan enggak kalau ada bensin? Tidak bisa ya. Katakanlah Lamborghini. Lamborghini itu tetap pakai bensin atau tidak? Pakai bensin ya? Atau dia elektrik Lamborghini? Ada yang tahu? Atau jenis-jenis mobil mewah apalah, BMW lah, Jaguar lah. Dia pasti membutuhkan yang namanya bahan bakar. Supaya dia dapat menjalankan fungsi sebagai alat transportasi. Ya. Mobil apapun membutuhkan bahan bakar agar fungsinya sebagai alat transportasi dapat berjalan. Ya kan? Handphone juga seperti itu. Handphone akan berguna sebagai alat komunikasi atau alat yang mendukung komunikasi manusia apabila dia memiliki pulsa. Ya, ini analoginya. Manusia ketika mereka lahir mereka memiliki yang namanya fitur bawaan atau nalar. Ya. Nalar. Atau bahasa umumnya akal. Ya, manusia memiliki akal. Nah, akal ini digunakan untuk berpikir. Tetapi akal tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki bahan bakar, tidak memiliki bahasa, ya kan? Coba, misalnya kan seperti ini, manusia yang baru lahir, seorang bayi, apakah dia bisa berpikir? Saya mau tanya, apakah dia bisa berpikir? Tentu tidak, tetapi dia memiliki potensi untuk berpikir. Potensi untuk berpikir ada. Kenapa? Karena ada fitur bawaan. Karena dia dikaruniai oleh Tuhan, oleh penciptanya, nalar. Ya kan? Dikaruniai nalar, dikaruniai akal. Sudah ada fitur bawaan. Nah, sekarang tinggal bagaimana bahan bakar yang masuk di dalamnya. Ya kan? Stimulasi. Ya kan? Makanya kan bayi ketika baru lahir, pasti naluri seorang ibu itu atau orang-orang yang ada di sekitar pasti akan mengajak dia berbicara. Halo, biasanya kan begitu. Aduh, pe manis dok, DP pipi betembem. Nah, ini kan adalah stimulasi. Stimulan dari lingkungan, dari orang tua, dari kakaknya mungkin, dari tante-tantenya, atau dari teman-teman ibu dan bapaknya ketika bertemu dengan si bayi ini, otomatis mereka kan menstimulasi, mengajak berbicara, ya. Lama-kelamaan ya akan timbul proses imitasi, ya kan? Dia melihat, bayi ini melihat, bayi ini mendengar, kemudian kata-kata ini atau kosakata ini yang dia dengar kemudian akan masuk ke dalam alam kognitifnya, masuk ke otaknya, kemudian dia akan mulai satu-satu. Ma, pa, ka, ya kan? Keluar itu bahasa, ya. Bahasa itu dari mana? Dari stimulasi. Apa yang dia dengar, dia simpan di dalam otak, ya kan? Coba kalau seandainya dia tuli, mungkin akan lebih susah, ya. Tetapi kalau bayi, kalau dia normal, dia bisa mendengar, apa yang dia dengar itu akan disimpan di alat yang namanya akal, ya. Makanya kita sering menyebutkan kalau otak itu sama dengan memori, ya kan? Bukan kita menyebut otak memori, tetapi karena kita memiliki otak, kemudian akhirnya gadget-gadget kita sering bilang punya memori. Nah, kira-kira seperti itu, memori karena patronnya adalah otak. Otak
di dalam otak itu ada memori yang menyimpan data. Ya, data berupa informasi. Informasi itu apa? Informasi itu kan terdiri dari bahasa. Ya kan? Nah, semakin hari, semakin besar si bayi, akan semakin banyak data yang masuk di dalam otaknya. Ya kan? Data yang masuk semakin banyak, karena stimulasi semakin banyak. Dia akan semakin hari, semakin banyak bertemu orang, semakin hari, semakin banyak yang dapat dia resapi melalui panca inderanya, melalui matanya. Kemudian semakin hari akan semakin menimbulkan rasa penasaran. Nah, kemudian data yang ada di dalamnya akan disusun oleh yang namanya nalar. Ya kan? Sehingga terjadilah proses berpikir. Ya. Jadi, seperti yang saya analogikan tadi, akal atau nalar adalah fitur bawaan, ya, adalah fitur yang telah dikaruniakan kepada kita, ya. Itu privilege, ya, keistimewaan manusia. Mereka memiliki akal. Selanjutnya, apakah akal Anda akan digunakan secara maksimal? Itu tergantung Anda, ya. Tuhan sudah mengaruniakan akal, mau gunakan atau tidak. Seperti halnya Lamborghini. Ya. Kalau dia tidak memiliki bensin, memang dia tidak akan hilang, dia pasti akan tetap ada di garasi. Ya. Kalau tidak diisi bensin, cuma ada di garasi. Begitu juga dengan akal kita, selamanya akal ini tidak akan hilang. Tetapi apakah akal ini distimulasi atau tidak? Ya. Apalagi Anda sudah dewasa, proses berpikirnya ini akan menjadi lebih kompleks, ya. Referensi Anda menjadi lebih banyak, ya. Anda bisa baca buku, pengetahuan Anda bertambah. Anda baca berita di internet, pengetahuan Anda bertambah. Memori semakin banyak dan semakin mudah Anda berpikir karena Anda memiliki banyak referensi. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, dari hasil Anda berpikir, ya, dari hasil Anda berpikir, Anda akan bisa berekspresi, ya. Dari hasil Anda berpikir, Anda bisa berkomunikasi. Dari hasil Anda berpikir, Anda bisa berintegrasi dan beradaptasi sosial, bisa melakukan kontrol sosial. Ya. Jadi, bahasa sebagai dasar manusia, ya, sebagai alat untuk berpikir yang memperlihatkan keistimewaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Saya berpikir, makanya saya ada di sini. Ya, Anda berpikir, makanya Anda ada di kelas spiritual ini. Seandainya Anda tidak berpikir, Anda tidak ada di sini. Ya, seperti kata filsuf dari Prancis, sum ergo sum. Ya, saya berpikir, maka saya ada. Anda berpikir, maka Anda ada. Kalau Anda tidak berpikir, mungkin Anda ada, bernafas, bisa makan. Tetapi mungkin Anda ada di rumah sakit jiwa karena tidak bisa berpikir. Atau mungkin value Anda sebagai manusia, setidaknya di mata masyarakat, pasti akan berkurang. Karena Anda tidak dapat berpikir. Sehingga mungkin ada yang namanya keterbelakangan mental mungkin, ada yang namanya autis, sehingga ada yang bilang ada yang namanya stres, ada yang namanya depresi. Nah, ini kan tolak ukurnya di cara berpikir. Ya. Jadi kalau seandainya bahasa juga ini digunakan fungsinya sebagai alat untuk berkomunikasi agar tercipta kerjasama, ketika Anda melihat ada orang yang perang kata-kata di medsos atau sampai berkelahi, itu artinya adalah mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan kemampuan berpikir. Ya kan? Komunikasi kan dijalankan supaya menimbulkan kerjasama, ya. Kalaupun tidak dapat
kalaupun kerjasama itu tidak tercapai, Anda bisa jalan sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau sampai ada orang yang berkelahi atau status-status galau di medsos, itu patut dipertanyakan kemampuan berpikirnya seperti apa. Jadi kalau Anda sekarang suka main medsos, kemudian suka mengumpat di sana, ya, suka galau-galau di medsos, pikir lagi, ya. Karena bahasa mencerminkan diri Anda sendiri. Bahasa merefleksikan seperti apa Anda sebenarnya. Ya kan? Anda mau menggambarkan Anda seperti apa? Itu dapat Anda gambarkan melalui bahasa. Makanya, gambarlah diri Anda sebaik mungkin. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Dah? Jelas? Bisa ya? Oke, kalau sudah jelas, ya saya akan lanjut kepada materi yang selanjutnya, yakni bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar pasti semuanya sudah tahu, sudah sering mendengar konsep ini, ya kan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi perlu saya luruskan, ya, kenapa dikatakan yang baik dan benar? Karena konsepnya berbeda. Bahasa Indonesia yang baik berbeda dengan bahasa Indonesia yang benar, ya. Sehingga ketika seseorang mengatakan, coba gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu artinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sekaligus menggunakan bahasa Indonesia yang benar, atau elaborasi kombinasi dari keduanya. Ya, bahasa yang baik adalah bahasa yang mudah dimengerti. Ya, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mudah dimengerti. Sementara bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau taat kaidah kebahasaan, mengikuti aturan. Ya, setiap bahasa itu memiliki rule atau grammar, ya kan? Kalau bahasa Inggris itu disebut grammar. Ya, jadi kalau sebentar. Jadi kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu berarti bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan mengikuti kaidah kebahasaan. Oke, silakan, Alvina. Saya ingin menanggapi. Jadi saya sekarang baru mengerti apa yang dijelaskan oleh Mner tadi, bahwa bahasa Indonesia sebagai alat berpikir yaitu adalah kemampuan seseorang untuk bahasa. Karena kalau orang Inggris mereka alat berpikirnya bahasa Inggris, ya makanya saya kerucutkan di bahasa. Oke. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa yang dijelaskan oleh Mner, bahwa bahasa Indonesia itu adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide-idenya atau konsep-konsepnya, sehingga orang yang berpikir tersebut boleh mendapatkan pengetahuan yang baru, dan konsep-konsep orang yang berpikir tersebut dapat ditransferkan atau dialihkan dari orang ke orang yang lainnya guna untuk menambah pengetahuan yang baru. Itu saja. Ya, makasih. Bagus. Berarti mencermati. Oke, ada lagi yang lain yang memberikan tanggapan? Nah, ini juga kalau saya balik lagi ke yang tadi, ini juga salah satu cara kita memberikan gambar diri. Ya. Misalnya Alvino tadi. Ini kesannya, ini pasti menimbulkan kesan kepada saya. Artinya, setidaknya artinya saya bisa memberikan penilaian bahwa salah satu gambar diri dari Alvino adalah mahasiswa yang aktif. Untuk saat ini, Alvino adalah salah satu mahasiswa FKM kelas E yang menurut saya aktif. Sampai saat ini, ya. Saya belum tahu ke depannya seperti apa. Untuk saat ini yang lain masih biasa-biasa saja. Ya. Jadi mungkin kalau suatu waktu saya ketemu dengan Alvino di mall, saya akan kenal, ya. Kenapa? Karena sudah tersugesti. Saat ini saya sudah kenal dia. Saya lihat. Kalau yang lain kan belum. Yang lain kan masih hanya sekedar wajah saja.
Oke, ada lagi yang lain? Saya langsung lanjut ya. Tadi mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi itu merupakan gabungan ya atau konsep bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang mengikuti kaidah. Ya. Nah, pada beberapa kasus kita bisa melihat perbedaan antara bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Ya. Beberapa kasus itu dapat dibedakan dengan sangat jelas. Tetapi ada satu titik di mana kita harus menggunakan kedua-duanya. Harus bisa mengelaborasi, harus bisa mengkombinasikan kedua-duanya. Bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Nah, kebanyakan itu akan kita terapkan dalam teks ilmiah. Kebanyakan. Ya. Jadi, bahasa yang baik itu sebenarnya lebih banyak digunakan pada bahasa lisan, komunikasi lisan. Bahasa yang benar lebih banyak digunakan dalam komunikasi tulis. Ya, perhatikan saya gunakan lebih banyak, itu berarti tidak semua bahasa yang baik digunakan di bahasa lisan, atau bahasa yang benar digunakan pada bahasa yang tertulis. Ya, tetapi baik bahasa lisan maupun bahasa tulis, pasti akan menggunakan kedua-duanya. Ya, tetapi kecenderungannya yang bahasa yang baik itu selalu, hampir selalu di komunikasi lisan, lebih banyak ya, lebih banyak di komunikasi lisan, bahasa yang benar lebih banyak di komunikasi tertulis. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau Anda ke pasar, atau jangan ke pasar, Anda naik mikro, pernah naik mikrolet? Atau di sini ada yang tidak pernah naik mikrolet? Oke, saya tanya aja. Kalau misalnya Anda naik mikro, Anda mau berhenti di muka Mantos, apa yang Anda bilang? Mau turun dari mikro, bilang apa? Muka. Ya kan? Muka Om. Ya kan? Sudah. Si bapaknya akan mengerti, oh, ada salah satu penumpang saya yang akan turun. Makanya dia berhenti. Itu bahasa yang baik. Bahasa yang mudah dimengerti. Nah, coba sekarang Anda mau ke Mantos, sudah dekat Mantos ini, kemudian, permisi Bapak, bisakah saya turun di depan Mantos? Bisa enggak? Bisa saja ya. Bisa. Bapaknya akan mengerti, cuman itu akan menimbulkan efek yang gimana gitu. Permisi Bapak, saya mau turun di depan Mantos, bisakah Anda menghentikan mikrolet ini? Tidak ya. Tidak efektif. Ya. Bahasa yang baik dan benar kan bahasa kan harusnya lebih singkat, jelas, dan padat. Muka. Sudah berhenti itu mikro. Atau ada orang yang suka baroko di sini, misalnya. Cuma mau bilang, satu batang dong. Rokok apa? Surya. Oke. Surya satu batang. Apa ya? Nah, kalau Anda gunakan bahasa yang benar. Ibu, berapakah harga surya ini? Ibu, berapakah harga sebatang sampurna? Berapakah harga sebatang jisamsu? Jadi aneh. Ya kan? Tetapi itu bahasa yang taat aturan, itu bahasa yang berkaidah. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya kan? Memiliki konstituen-konstituen kalimat. Tetapi tidak baik. Sehingga komunikasinya mungkin dapat berjalan. Si ibu akan mengerti, tetapi kan akan menimbulkan efek tertentu. Ini nyong, ini cewek gagat itu mah rupa kurang. Nah, saya pikir Anda bisa menangkap ya. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau di bahasa yang benar atau di bahasa tertulis, pasti kita akan, apalagi untuk membuat teks ilmiah ya, pasti kita akan menggunakan bahasa yang taat aturan. Namun terkadang memang
bahasa yang taat aturan itu seperti yang tadi saya katakan, tidak semua orang dapat memahami, ya. Tidak semua orang dapat memahami cara berkomunikasi seseorang ketika menggunakan bahasa yang tinggi, menggunakan bahasa yang taat kaidah, ya. Contohnya mungkin ketika Anda presentasi, Anda harus lihat dulu. Anda kan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Misalnya Anda ingin melakukan penyuluhan kesehatan. Anda harus paham betul audiens Anda siapa. Kalau audiens Anda adalah ibu-ibu, misalnya ibu-ibu yang tinggal di pedesaan yang terpencil, yang mungkin tidak tamat SMA, Anda mungkin harus menggunakan bahasa yang lebih banyak menggunakan bahasa yang baik, yang lebih mudah dimengerti, ya. Tetapi kan kadang-kadang yang namanya akademisi, mereka secara otomatis akan memilih bahasa yang tinggi. Nah, ini berarti kita egois kadang-kadang, ya. Kita egois, kita karena ingin menunjukkan bahwa kita bisa, ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita dapat berkomunikasi dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tinggi, sehingga kadang-kadang kita menjadi egois. Apa yang kita sampaikan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Ya, sebaliknya, misalnya Anda sudah berada di kelas ini, kadang-kadang ada mahasiswa yang belum mampu menyesuaikan diri dengan perguruan tinggi. Harusnya mereka menggunakan bahasa yang formal, tetapi masih terbawa dengan bahasa Melayu Manado misalnya. Ya kan? Ner mau bertanya dang. Atau Ner, ada kok tutam lemar, ndak mau dapat kasih cumu. Nah, itu salah satu contoh. Bagaimana kita mampu menempatkan diri, ya. Dengan, balik lagi yang tadi ya, dengan siapa kita berbicara. Audiensnya siapa. Kalau Anda berbicara dengan para akademisi, dengan teman-teman Anda dalam satu forum yang resmi, Anda pasti akan menggunakan bahasa yang taat aturan. Ya. Jadi sekarang memang agak susah untuk memberikan batasan bahasa yang baik dan bahasa yang benar, ya, untuk situasi-situasi tertentu. Nah, ini akan kita pelajari atau akan kita kuasai dengan jam terbang. Jam terbang, ya. Jam terbang adalah kunci. Jadi, semakin banyak Anda praktik, semakin banyak Anda membaca, semakin banyak Anda menulis, itu akan menentukan seberapa hebat, ya, seberapa mampu Anda mengelaborasi bahasa yang baik dan bahasa yang benar, ya, atau bahasa yang benar tapi mudah dimengerti, ya. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahasa yang benar itu kadang-kadang sulit dipahami karena latar belakang seseorang, ya kan, latar belakang pendidikan orang itu kan berbeda. Kalau Anda pasti dapat menangkap maksud saya, karena Anda adalah seorang mahasiswa. Tetapi ketika saya berbicara dengan mungkin petani yang tidak tamat SMP, dia akan kesulitan mengikuti apa yang sedang saya sampaikan sekarang. Ya, kalau dia mendengar cara berbicara saya yang seperti ini. Sehingga kalau mungkin Anda ini adalah petani, saya akan menurunkan kadar bahasa yang benar akan saya turunkan, kemudian akan saya naikkan kadar bahasa yang baik. Nah, tinggal bagaimana kita mau bermain di sini, mengelaborasi seberapa tinggi kadar bahasa yang benar dan seberapa tinggi kadar bahasa yang baik. Ya, tidak ada formulasi yang pas. Anda yang harus mulai belajar peka, ya, harus belajar peka untuk melihat audiens saya ini seperti apa. Ya. Nanti itu di bahasa tertulis itu akan terlihat. Kadang-kadang ketika Anda menulis, ini maksudnya apa ya? Kalau dosen baca, dosen bukan berarti tidak mengerti ya, tetapi karena dosen saking dia mengerti, dia bisa dengan kritis, ini maksud Anda apa? A, B, C, dan D. Kenapa? Karena mungkin Anda tidak menggunakan tanda titik yang benar. Karena tidak menggunakan tanda koma. Sehingga dosen itu tidak mengerti apa yang Anda tulis. Ya. Misalnya kan seperti ini. Kalau kita berbicara secara langsung seperti ini,
Anda akan bisa memahami berdasarkan intonasi. Ya, Anda akan memahami, oh ini benar sedang bertanya. Ini benar sedang memberikan pernyataan. Ini benar sedang memaki. Anda bisa tahu melalui intonasi. Tetapi kalau Anda melakukan komunikasi tulis, kemudian Anda tidak menggunakan tanda baca yang tepat, atau tidak menggunakan tanda baca, pasti akan menimbulkan ambigu. Ya kan, misalnya kalau di bahasa lisan, ini pasti beda. Saya makan anjing. Itu informasi kan, saya makan anjing. Kalau intonasinya, saya makan anjing, beda ya. Saya makan anjing, atau saya makan babi. Saya makan babi, ya kan? Itu beda. Nah, coba Anda bayangkan kalau seandainya bahasa seperti itu tidak menggunakan tanda baca di dalam konteks tertulis, dalam ragam tertulis. Orang akan bingung. Nggak usah di teks ilmiah. SMS, kemudian Anda baca, saya makan babi. Ini maksudnya apa? Dia jadi bingung, dia jadi galau. Ini maksudnya dia ini mengajak saya makan babi, menginformasikan kepada saya bahwa dia sedang makan babi, atau sebenarnya dia sedang mengumpat saya. Nah, sebentar kita akan belajar mengenai cara menulis menggunakan bahasa yang benar, ya, atau taat kaidah. Tapi yang dapat dimengerti dengan mudah. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Saya benar. Oke, silakan Alvino. Benar, tadi sempat dijelaskan mengenai dengan berbicara dengan audiens. Pertanyaan saya, bagaimana ketika berbicara dengan audiens yang mengalami gangguan mental? Atau bisa diartikan orang berbicara dengan keterbatasan mental. Oke. Apakah kita harus berkomunikasi dengan cara apa itu? Berbicara dengan orang yang memiliki gangguan mental. Tentu berbicara dengan orang yang memiliki gangguan mental, orang yang akan berbicara itu adalah orang yang sudah memiliki skill-skill tertentu. Ya kan? Misalnya kan psikolog. Kecuali kalau Alvino mau jadi psikolog. Pasti Alvino sudah dibekali dengan ability itu ya, kemampuan untuk menghadapi orang yang memiliki keterbelakangan mental. Ya. Tapi kalau ditanya kepada saya, sampai saat ini saya belum pernah berbicara dengan orang yang memiliki gangguan mental. Jadi saya tidak tahu, ya. Tapi kalau mungkin di dekat Alvino mungkin ada orang yang mungkin, minta maaf, yang ada gangguan mental yang di dekat Alvino, ya saya sarankan untuk membawa dia ke terapis, ya, ke orang yang memiliki kemampuan itu. Karena kan psikolog seperti itu, psikolog atau psikiater, mereka juga bekerja menggunakan bahasa, ya. Terapi mereka salah satunya dengan bahasa. Sehingga lebih mudah bagi kita ketika ingin berkomunikasi dengan orang yang memiliki gangguan mental, ya, dengan membawa mereka atau membawakan mereka seseorang yang dapat berkomunikasi dengan mereka, yakni psikolog atau psikiater. Psikiater biasanya. Kalau psikolog kan itu psikolog lebih kepada kondisi kejiwaan, tetapi kalau psikiater udah lebih ke masalah medis ya. Tapi saya tidak tahu, saya kurang mengerti juga konsep psikolog dan psikiater. Tetapi pasti kalau ada orang yang berkomunikasi dengan orang yang memiliki keterbelakangan mental, berarti orang tersebut sudah dilengkapi, sudah dipersenjatai dengan skill-skill tertentu, ya. Misalnya psikolog atau psikiater yang sudah dibekali dengan ilmu tentang cara mengatasi atau cara berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Kalau di sini belum. Kalau di sini kita akan berbicara mengenai teks ilmiah. Gimana, Alvino? Bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kelas hari ini saya
tibakan sampai di sini saja. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Selamat pagi dan salam sehat semua, dan kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Ner. Selamat pagi.